Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, apa kabar? Masih semangat belajar matematika ya? Kali ini, masih di aritmetika sosial, kita akan belajar tentang bunga tunggal, diskon, dan pajak. Sebagian besar dari kalian pasti sudah pernah pergi ke bank. Bahkan, mungkin ada di antara kalian yang menyimpan uang jajan kalian untuk ditabung di bank. Mengapa banyak orang menabung di bank? Salah satu alasannya adalah karena bank memberikan jasa berupa uang kepada penabung, sehingga jumlah tabungan kita semakin lama semakin bertambah. Begitu pula ketika seseorang meminjam uang di bank untuk kebutuhan yang mendesak, maka uang yang dipinjam akan dikenai jasa pinjaman. Nah, jasa berupa uang yang diberikan peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama disebut bunga. Jika M adalah modal dan B% adalah persentase bunga, W adalah lama waktu menabung atau meminjam, dan B besar adalah besar bunga tunggal, maka besar bunga tunggal setelah W tahun dapat dinyatakan dalam bentuk B sama dengan B% dikali M dikali W. Bunga setelah W bulan dapat dinyatakan dengan rumus B sama dengan B% dikali M dikali W per 12. Ingat ya, 1 tahun adalah 12 bulan. Sementara jika dinyatakan dalam bentuk hari, maka besar bunga sama dengan B% dikali M dikali W per 365 hari. 1 tahun adalah 365 hari. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama, kita akan menentukan besar bunga. Contohnya adalah, Anto menabung di bank A sebesar Rp200.000 dengan bunga tunggal 12% per tahun. Sementara Ana menabung di bank B sebesar Rp250.000 dengan bunga tunggal 10% per tahun. Setelah 6 bulan, mereka mengambil uangnya. Berapakah selisih jumlah tabungan mereka? Kita lihat besar tabungan Ana terlebih dahulu ya. Diketahui, Ana menabung di bank sebesar Rp250.000 dengan bunga 10% per tahun. Lama waktu Ana menabung adalah 6 bulan. Maka, besar bunga yang diperoleh Ana setelah 6 bulan menabung adalah B sama dengan B% dikali M dikali W per 12. Sama dengan 10/100 dikali Rp250.000 dikali 6 per 12. Kita sederhanakan, diperoleh B sama dengan Rp12.500. Besar bunga tabungan Ana adalah Rp12.500. Maka, besar uang Ana setelah 6 bulan adalah Rp250.000 ditambah Rp12.500 sama dengan Rp262.500. Bagaimana dengan tabungan Anto setelah 6 bulan? Diketahui, besar tabungan mula-mula Anto adalah Rp200.000. Besar bunga 12% per tahun, sementara lama waktu menabungnya adalah 6 bulan. Maka besar bunga yang diperoleh Anto setelah 6 bulan menabung adalah B sama dengan B% dikali M dikali W per 12. B sama dengan 12/100 dikali 200.000 dikali 6 per 12. Kita sederhanakan, diperoleh B sama dengan Rp12.000. Besar bunga tabungan Anto adalah Rp12.000. Jadi, besar tabungan Anto sesudah 6 bulan adalah Rp200.000 ditambah Rp12.000 sama dengan Rp212.000. Jadi, selisih antara tabungan Ana dan tabungan Anto adalah Rp50.500. Sekarang kita lihat ya bagaimana cara menentukan persentase bunga. Pak Agus meminjam uang di bank sebesar Rp2 juta.
Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank. Kita akan mencari besar bunga yang diterima oleh bank. Total angsuran yang dibayarkan Pak Agus selama 1 tahun adalah 12 kali Rp200.000, sama dengan Rp2.400.000. Jadi, besar bunga yang diterima oleh bank dari Pak Agus adalah Rp2.400.000 dikurangi Rp2 juta sama dengan Rp400.000. Sekarang, kita akan data ya unsur-unsur yang diketahui. Yaitu yang pertama, besar pinjaman Pak Agus mula-mula adalah Rp2 juta. Besar bunga yang diterima bank adalah Rp400.000 dan waktunya adalah 1 tahun. Yang ditanyakan adalah berapa persentase bunga yang disyaratkan oleh bank. Dengan menggunakan rumus B sama dengan B% dikali M dikali W per 12, kita substitusi sehingga diperoleh 400.000 sama dengan B per 100 dikali 2 juta dikali 12 per 12. Sama dengan 400.000, kita sederhanakan ya. 12 per 12 sama dengan 1, kemudian kita lakukan penyederhanakan dengan mencoret. Maka diperoleh 400.000 sama dengan 20.000 dikali B. B-nya adalah 400.000 dibagi 20.000, sama dengan 20. Jadi, persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank adalah 20%. Sekarang perhatikan bagaimana cara menentukan waktu lama menabung atau waktu lama meminjam. Pak Deva meminjam uang di bank sebesar Rp700.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut menjadi Rp840.000. Jika bunga yang diterapkan bank adalah 12%, tentukan lama Pak Deva meminjam uang tersebut. Kita akan cari dulu besar bunga yang diterima oleh bank. Besar bunga yang diterima oleh bank adalah Rp840.000 dikurangi Rp700.000, sama dengan Rp140.000. Diketahui besar pinjaman mula-mula Pak Deva adalah Rp700.000. Besar bunganya Rp140.000, sementara persentase yang disyaratkan oleh bank adalah 12%. Yang ditanyakan adalah berapa lama Pak Deva meminjam uang tersebut. Dengan menggunakan rumus B sama dengan B% dikali M dikali W per 12, kita substitusi masing-masing sama dengan Rp140.000 sama dengan 12 per 100 dikali Rp700.000 dikali W per 12. Ya, 140.000 kita sederhanakan yang di ruas sebelah kanan sehingga didapat di ruas sebelah kanan adalah 7.000 W. Maka W sama dengan 140.000 dibagi 7.000 diperoleh 20. Jadi, lama Pak Deva meminjam uang tersebut adalah 20 bulan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap harga jual suatu barang. Sering kita jumpai ketika berbelanja di toko atau supermarket, tulisan diskon 50%, diskon 70%, atau bahkan diskon 50% ditambah 20%. Kenapa tulisan 20%-nya kecil ya? Diskon seperti ini disebut diskon ganda. Secara umum, jika diskon sama dengan A%, sedangkan harga jual sama dengan HJ, maka diskon sama dengan A per 100 dikali harga jual. Kita coba menghitung diskon. Amati ya situasi berikut ini. Ibu berencana membeli baju untuk adik. Toko A dan toko B menawarkan harga yang sama, yaitu untuk 3 baju, harga yang harus dibayar ibu sebelum diskon adalah Rp300.000, di mana sebaiknya ibu membeli baju untuk adik dengan harga serendah-rendahnya atau paling murah. Toko A memberikan diskon 50% plus 20%, sementara toko B memberikan diskon 70%.
Kita coba hitung di toko A terlebih dahulu. Jika didiskon ganda 50% plus 20%, maka harga setelah diskon adalah 300.000 dikurangi 50% dikali 300.000. Sama dengan 300.000 dikurangi 150.000. Sama dengan 150.000. Dari mana 150.000? 150.000 diperoleh dari 50 per 100 dikali 300.000. Nah, di sini. Kemudian, harga 150.000 ini didiskon lagi 20%, sehingga menjadi 150.000 dikurangi 20% dari 150.000, sama dengan 30.000. Maka 150.000 dikurangi 30.000 adalah 120.000. Jadi, Ibu harus membayar 120.000 jika berbelanja di toko A. Sekarang kita bandingkan jika Ibu berbelanja di toko B. Harga asli adalah Rp300.000. Jika didiskon 70%, maka harga setelah diskon adalah Rp300.000 dikurangi 70% dikali 300.000. Sama dengan 300.000 dikurangi 210.000. Sama dengan 90.000. Jadi, toko B dong yang memberikan harga paling murah, maka sebaiknya Ibu membeli baju di toko B. Sekarang kita akan belajar tentang pajak. Pernahkah kalian berkunjung ke rumah makan atau restoran cepat saji bersama keluarga untuk makan bersama? Tahukah kalian jika harga yang harus dibayar untuk makanan yang telah kalian nikmati dikenai pajak? Biasanya, pajak yang dikenakan besarnya 10%. Pajak atau teks adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besaran pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Biasanya besarnya adalah 10%. Yuk kita lihat contohnya. Ayah mengajak Andra dan Ceria makan di restoran cepat saji. Ayah memesan 2 buah paket A dan 1 buah paket B. Berapakah harga yang harus dibayar ayah? Jika makanan dengan paket A adalah Rp35.000, sementara makanan dengan paket B adalah Rp30.000, maka harga 2 paket A sama dengan 2 dikali Rp35.000 sama dengan Rp70.000. Harga 1 paket B sama dengan 1 dikali Rp30.000 sama dengan Rp30.000. Jadi, jumlahnya adalah Rp100.000. Sementara pajaknya adalah 10% sama dengan 10 per 100 dikali Rp100.000 sama dengan Rp10.000. Maka, jumlah total yang harus dibayar ayah adalah Rp100.000 ditambah Rp10.000 sama dengan Rp110.000. Jadi, yang harus dibayar ayah setelah dikenai pajak adalah Rp110.000. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Setelah kalian belajar tentang pajak, bunga tunggal, dan diskon, kalian diharapkan dapat memanfaatkan uang kalian secara bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.